Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan like novel Tensei Star Slam Kataken volume 22 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pada saat itu juga, Kim menyadari kekuatan Veljat yang tersembunyi. Walaupun efeknya belum jelas, tapi itu kekuatan yang kontradiktif. Mengendalikan kekuatan itu akan sangat sulit jika hanya memiliki sedikit mental dan kekuatan. Dan ketika Veljat tidak memberitahu tentang itu kepada Ki, itu membuatnya berpikir apa yang harus aku lakukan. Ki merenungkan masalah ini dan berpikir tidak seperti suasana santai seperti para primordial yang berada dalam penghalang. Ki terlihat sangat serius ketika memilah masalah ini, bagaimana caranya menghentikan amukan Veljat dan ibarat. Namun Ki memiliki pepatah, seseorang yang mengejar dua kelinci itu tidak akan mendapatkan keduanya. Dengan itu Ki akan bergerak ke arah yang akan memberikan hasil. Dalam situasi seperti ini Ki akan bertahan hingga Veljat merasa puas. Veljat melancarkan gelombang es absolut yang luar biasa sehingga menggores pipi Ki. Seandainya itu serangan langsung, itu pasti akan menembus berbagai pertahanan dan multibarir. Buktinya Ki merasakan ada pegunungan yang runtuh di kejauhan akibat kekuatan Veljat, dan itu sungguh kekuatan yang tidak masuk akal. Itulah mengapa tuh dragon egois. Mereka tidak memikirkan kerusakan dan mengerahkan kekuatannya sesuka hati. Ki memutuskan bahwa dirinya tidak memiliki ruang untuk menahan diri dan akan menggunakan upaya terakhirnya. Ki yang terkuat dulu pernah terpojok pada saat pertama kali bertarung dengan Veljat di Eldorado dan saat melawan Rudra. Dan itu belum berarti mereka dikalahkan. Dan faktanya ultimate skill Black King Lucifer adalah kekuatan terkuat karena digunakan oleh Ki. Sejatinya kekuatan itu dapat memproduksi kekuatan dari kemampuan yang pernah dilihatnya. Ki juga berharap Pacifist lainnya mengembangkan ultimate skill lalu mengkopinya untuk menjadi makhluk yang terkuat. Jadi, Ki hanya perlu mengamati berbagai ultimate skill, lalu menggabungkan dengan dirinya sendiri. Ki sudah belajar dan mendapat kekuatan dari makhluk-makhluk kuat sejak zaman kuno hingga saat ini, termasuk Big Dragon Body milik Twilight dan Nihilistic War Rosa yang dirahasiakan. Ki dapat meniru kekuatan tersebut, dan itu alasan utama mengapa Ki yang paling jahat. Namun di saat ini Ki merasa sulit walaupun yang terkuat. Ki berharap dapat menganalisis kekuatan Veljat dan menjadikan miliknya. Dengan itu Ki akan mudah meniadakan dan memastikan kemenangan atau memungkinkan menaklukkan Veljat. Namun Ki mendesak karena Ki tahu bahwa Veljat tidak akan menggunakan kekuatannya sampai saat diperlukan. Itu semua karena Veljat juga tahu bahwa Ki bisa menggunakan kekuatan orang lain. Dan buktinya Veljat masih menggunakan Patian King Gabriel hingga saat ini. Pemahaman Veljat terhadap kekuatan Ki itu membuat Ki tertekan dan merasa harga dirinya diinjak-injak dan direndahkan. Namun Ki percaya kepada kekuatannya sendiri. Pada saat itu juga Ki berhasil lolos dari absolute stop milik Veljat. Jika saja Ki berhenti bergerak, kekalahannya sudah dipastikan. Absolute stop adalah kekuatan yang tidak masuk akal karena dapat membekukan semua jenis zat untuk membekukan energi kinetiknya. Ki dapat lolos dari kekuatan itu hanya dengan kehendaknya. Memang itu langkah berani, tapi itu membuatnya sampai pada satu kepastian setelah mengamati Veljat sekian lama. Ki sangat yakin dan tidak diragukan lagi bahwa Veljat bergerak atas kehendaknya sendiri atau digoda orang lain, yaitu Twilight. Ki tidak bisa mengambil keputusan tentang hal itu, tapi jika tidak bergerak ini tidak akan selesai. Jadi dulu Twilight memiliki sisi mengejutkan dan menyenangkan, tapi pada suatu hari Twilight berubah dan memulai eksperimen yang tidak manusiawi. Bahkan Draguel sangat kesal kepadanya. Namun pada akhirnya Draguel tidak memberitahu Ki apa yang terjadi, dan saat ini Twilight malah menjadi musuhnya. Memikirkan hal itu amarah Ki memuncak. Dengan itu Ki melepas sihir Dragon Flame. Naga panas yang membara meliuk-liuk dengan liar di sekeliling Veljat. Itu adalah sihir api yang membakar apapun yang disentuhnya dan langsung menjadikannya abu. Namun hal itu sia-sia ketika Veljat meniupkan es Diamond Dust, sebuah gelombang pembeku mutlak dengan wujud naganya yang Veljat lepaskan. Melihat sihirnya digagalkan, Gi terkesan dengan Veljat yang benar-benar sangat kuat.
Walaupun demikian, Velcet tidak sekuat Ki yang kekuatannya terus bertambah. Ki sangat puas dengan pasangannya dan cocok. Kekuatan Velcet membuat Ki semakin termotivasi untuk terus melakukannya. Menurut sudut pandang Ki, mereka yang tidak memiliki emosi dan kemauan adalah lemah. Dan alasan Twilight kalah dari Testarossa, bagi Ki Twilight mengabaikan emosinya. Namun tidak dengan Velcet berbeda. Jika Velcet bergerak karena dikendalikan orang lain, dia tidak akan sekuat sekarang. Justru itu karena kecemburuan satu arah yang menjadikannya begitu kuat dan ekstrim. Ki berencana berurusan dengan Twilight untuk kali ini. Pada titik ini Ki menjadi serius dan berhenti menyimpan energinya yang ia simpan untuk menghadapi Ibarats. Melihat itu, Velcet sangat bahagia yang akhirnya bisa menikmati pertarungan di dunia yang hanya untuk mereka berdua. Bahkan Raja Iblis pun tidak bisa memasuki dunia ini. Ki tidak menunjukkan kelemahan sama sekali, yang seolah-olah tahu rencana Velcet. Tanpa butuh waktu yang lama, Ki langsung mengumpulkan energi di atmosfer dan merapal mantra seperti yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, Ki menggunakan energi magis milik Velcet. Dengan itu tidak akan ada energi yang akan terbuang percuma. Biasanya cara ini tidak efisien untuk menggunakan sihir, namun dia Ki Crimson dan akan lain ceritanya. Ki tahu trik Velcet sudah terbongkar. Menurut Ki, jika hanya menggunakan pakaian King Gabriel, peluang menang Velcet sangat kecil, sedangkan Twilight masih tertutup oleh investasi Testarossa, dan yang tersisa hanyalah energi King Leviathan. Dengan terbongkar, Velcet merasa kesal tapi juga merasa senang. Walaupun jumlah energinya 2 kali lipat dari Ki, Velcet hanya punya satu kesempatan untuk menang. Velcet harus menggunakan energi King Leviathan, lalu mengincar pembunuhan. Velcet mencurahkan seluruh perasaannya lalu terbang menuju ke arah Ki. Dengan itu, orang-orang yang berada di puncak dunia akan bertarung dengan serius. Ada akan berpindah ke dinasti Sarion. Setelah mengalahkan Jail bersama Benimaru, Kakali dan Tiar menghilang setelah mengatakan akan mengejar Jail. Terlebih lagi, Kakali tidak nyaman bertemu dengan Elmesia. Dululah pasti dibangkitkan kembali sebagai Deadman, yang tak lain suami Sylvia dan ayah Elmesia. Dululah pasti dibunuh oleh Jail saat melindungi Kakali, dan itu membuatnya menyimpan kebencian yang tak terukur. Baginya daripada bergabung dengan Elmesia, Kakali lebih merencanakan balas dendam kepada Jail. Pertempuran di Pohon Suci adalah pertempuran habis-habisan dengan Elmesia sebagai pemimpin. Semua yang terlibat pertempuran sudah kehabisan energi, dan hanya Jalario yang masih punya cadangan energi. Dan pada akhirnya yang gua pikir, mereka terus bergerak dan ternyata mereka malah makan berpesta di medan pertempuran. Bawaan Jalario berisik mereka mendapat tambahan energi setelah makan dan minum di tempat tidur. Bahkan dari mereka ada yang mengakui dirinya tidak tidur melainkan istirahat tanpa bergerak. Jalario bertanya kepada Leon, "Jadi apa yang kau rencanakan sekarang? Apa kau ingin bertarung?" Leon menjawab dengan tenang. Pihak lain terlihat sedang menikmati tehnya, dan itu terlihat jelas suasana tenang ini mereka tidak ingin bertarung denganmu. Jalario mengerti. Baiklah, mari kita hindari pemborosan dan siap untuk insiden selanjutnya. Untuk saat ini keamanan terjamin di Sarion. Namun Milim masih kehilangan kendali sedangkan Velway masih sehat. Suasana santai ini menjadi tragis dengan seketika saat proklamasi akhir Luminas diproyeksikan. Dengan itu rapat darurat diadakan di Sarion yang dihadiri banyak orang termasuk Jalario dan kedua bawahannya, Nis dan Delias. Elmesia dan ibunya kompak mengatakan merepotkan saat tahu proklamasi Luminas bahwa semua ini tanggung jawab seluruh umat manusia untuk mencegah amukan Ibarats. Dia adalah mimpi buruk yang mengancam dunia ditambah kabar duka, menghilangnya Rimuru ditambah amukan Milim yang mengincar Pohon Suci, dan terputusnya komunikasi dengan Tempest. Namun Elmesia dan yang lainnya tidak khawatir dengan Tempest, karena mereka tahu betapa kuatnya bawaan Rimuru. Tapi masalahnya jika Milim berhasil menghancurkan Pohon Suci itu akan menyebabkan kiamat, dan yang paling merepotkan adalah kekuatan Milim yang sangat mengerikan. Kemudian Elmesia meminta Eraldo untuk mengevakuasi penduduk untuk menjauh dari Pohon Suci. Namun, masih ada penduduk yang bandel dan masih ingin tetap tinggal di sekitar Pohon Suci. Mereka semua nampak menerima apa yang akan terjadi. Tapi ketika Milim tiba, akhir mereka akan berakhir. Di tengah ketegangan, Leon membuka mulutnya. "Kita tidak punya pilihan lain dan aku akan menghadapi Milim. Dan kau Elmesia lakukan tugasmu sebagai Kaisar Sarion." Mendengar itu, Elmesia merespon dengan nada menantang. "Kau jangan meremehkanku. Melindungi Pohon Suci itu adalah tanggung jawabku. Leon Kun, kau harus tahu. Kita harus bertahan karena bukan hanya Milim yang akan datang, tapi juga Velway." Mendengar itu, Leon terdiam. Saat itulah Jalario ikut bicara.
Aku punya dendam pribadi kepada Velwe, dan aku akan menghadapinya. Sylvia tidak mau kalah dan berkata, setelah ini semua serahkan kepada mama yang super kuat. El Chanco harus memimpin rakyat. El Messia menyala dengan aura pahlawannya yang sehingga membungkam ibunya. Tapi bukan soal kekuatan yang membungkamnya, melainkan ketegasan dan kehormatan sebagai pemimpin membuatnya dominan. El Messia bukanlah orang yang tahu pengorbanan. Sambil menjaga rakyatnya, ia mampu mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. El Messia dikenal sebagai yang cerdik. Prinsipnya menjadikan rakyat bahagia, sambil memastikan dirinya lebih bahagia dari sebelumnya. Leon dan Jalario tidak berniat untuk mundur. Ya, walaupun kekalahannya tidak terelakkan, mereka sudah siap untuk itu. Sylvia akhirnya menyerah dan menegaskan bahwa Veldora sedang menuju ke sini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. El Messia menutup rapat dengan berkata, menunda waktu hanya memiliki makna. Jika bala bantuan akan benar datang, mereka tidak hanya sekedar menunggu kematian. Tapi jika bertanda dengan tujuan itu adalah harapan, dan sisanya aku serahkan kepada kalian. Mendengar itu kepala 13, warga Sarion mereka tidak menunjukkan keberatan dengan keputusan itu. Tapi mereka mengangguk dengan berat hati. Mereka semua sudah diselamatkan 2 kali atau 3 kali. Dengan itu harga diri mereka telah terjatuh ke titik yang rendah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka maju yang ada hanyalah kematian. Dengan itu keempat pejuang memutuskan akan menghadapi Milim dan para musuh yang akan datang. Tidak ada strategi yang benar-benar matang. Menghadapi Milim itu sama saja menghadapi kematian dalam satu serangan. Mereka berniat mengalihkan perhatian Milim ketika Dragonova ditembakkan. Kemudian Jalario menghadapi Velwe sendirian. Dengan itu Jalario merasakan getaran semangat bertarung. Tapi Velwe saat ini akan bertarung dengan mutasinya dalam keadaan sempurna. Jalario sudah memutuskan jika dirinya kalah, itu sudah dipastikan yang ada hanyalah kematian. Namun Jalario merasa jika dilihat dari segi kemampuan, Jalario lebih unggul dari Velwe. Tapi tekanan aura yang dikeluarkan dari Velwe tidak terukur. Dia menyimpan energi yang setara atau lebih dari Dragon Kid. Menyadari itu Jalario menegaskan, hanya dengan sedikit lengah pasti akan tewas. Lalu bagaimana dengan kalian, apa sanggup melawannya? Mendengar pernyataan Jalario, Leon dan lainnya hanya terdiam. Bahkan jika harus terjadi, serangan terkuat Leon dan Jalario tidak akan mampu menembus Milim, dan masih ada Velwe. Invisible Barrier itu adalah penghalang tak kasat mata yang dibentuk dari efek samping Dragonova. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.